Oke, lanjut. Terus bikin database, buat data usaha baru. Nah, kalau pengen ada logonya bisa diupload. Logo usahanya apa? Misalkan kita mau logo apa ya? Logo Unpam kali ya? Picture. Logonya logo apa ya kita ya? Ini deh. Oke ya. Nama perusahaannya lihat dari modul teman-teman. Dari modul yang sudah saya share. Ya, ikutin. Nah, di situ kan ada, sudah dilihat belum? Nama PT-nya apa? PT Surya Furniture ya. Di blok aja. Surya Furniture. PT Surya Furniture 19 Maret 2023 gitu ya. Bidang usahanya itu distributor. Cari distributor. Kalau nggak ada lainnya aja lah paling gampang. Udah ya, seperti ini. Simpan. Tuh. Ini saya pakai punya datanya anak teman kalian yang semester apa? Bulan lalu ini, bulan apa ya? Kalau saya lanjutkan. Nah, akan seperti ini teman-teman. Pak, share screen-nya di saya nggak ada deh, Pak. Nggak ada. Ya, Pak, nggak muncul. Ya, nggak ada, Pak, dari tadi. Iya, Pak, nggak ada. Nah, ini ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Sekarang. Nah, Pak. ini Pak, ya. boleh mulai dari ini lagi nggak? Soalnya agak Back. ini. Ya udah, ini saya close ya. Kan begini ya. Bikin kan tampilannya kalau ini kan sudah ada PT nih. Tadi saya bikin, tapi saya bikin lagi ada deh. Klik plus ini, ya kan? Upload logo kalau mau pakai logo, kalau mau kosong kosong. Nama PT, apa nama PT Surya Furniture misalkan kan. Terus others itunya, bidang usahanya others. Seperti ini kan, kalau disimpan. Kalau udah simpan nanti muncul seperti ini. Tuh. Gini nanti. Gitu ya. Nah, ini simpan tuh. Kategori usahanya harus diisi kategorinya distributor. Tanggal mulai data lihat di soal. Tanggal berapa di soal mulai datanya? 30 Juni 2000. Coba sambil buka soalnya semuanya, Word-nya aja. 30 Juni 2022 ya. Ya. Nah, ketika teman-teman mengerjakan akurat, jangan lupa buka Word juga, teman-teman. Untuk di capture. Jadi semua transaksi proses transaksi di capture. Misalkan seperti ini. Di capture. Ini kan begini nih, capture, print screen, capture tuh. Kelihatan nggak? Capture-nya kelihatan nggak? Di Word ya. Ini saya stop share. Capture kayak gini. Nah, di capture ya. Oke. Itu teman-teman ya. Lanjut, sekarang lihat selanjutnya. Nah, mana tadi? Metode biayanya apa, Pak? Metode sesuai dengan soal rata-rata pilihnya. Apa di soal? Coba buka. Di soal apa di soal? Metodenya Vivo atau rata-rata? Vivo. Vivo, ganti kalau gitu. Berarti ganti Vivo.
Info ya. Kalau sudah, lanjut. Terus apakah aku membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai kas, pendapatan dan biaya? Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan, aku dapat membuat secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum. Nah, centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun oleh akurat. Nah, karena kita akan menggunakan database sendiri, maka kita di uncheck, teman-teman. Kita mau pakai data yang mana? Data dari soal. Nanti di soal kan ada bit.ly tuh. Di soal tuh ada link yang teman-teman ketik di internet atau di apa namanya tuh, di menu pencarian nanti akan keluar datanya. Gitu ya. Jadi ini jangan di checklist, teman-teman. Kalau teman-teman checklist nanti akurat akan membuatkan jadi double nanti. Gitu ya. Oke, kalau sudah selesai. Loading, menunggu. Tunggu sebentar, lagi proses. Agak lama ya, tergantung kondisi internet sih. Kalau internet cepat ini, karena kan berbasis web. Nah, ini udah mulai diproses. Oke ya. Ini kita close aja. Nah, ini kan akan tampil seperti teman-teman. Kita harus siapkan filenya. Nah, ada kan di situ teman-teman itu, lihat nggak ada link di soal bit.ly di atas tuh. Sebelum informasi perusahaan tuh di copy, taruh di Google. Kelihatan nggak di sini teman-teman? Kelihatan nggak? Terlihat nggak? Hah? Ini ya. Ini ada daftar akun perusahaan di sini. Ada daftar akun, ada daftar pemasok, daftar pelanggan, dan daftar aset. Ya. Kita download semua, kita download, baru kita upload. Oke, centang. Maaf Pak, saya baru masuk ini soalnya nih. Oh ya, ntar ini saya rekam kok. Nanti dilihat Oh, rekamannya ya. iya Pak, baik. Ini tampilannya baru juga nih. Klik buku besar kan untuk upload. Kan ini nggak ada tuh teman-teman. Kayak gini kan. Kita impor data. Cari dari Excel. Ya, ulangi ya, saya ulangi lagi. Kan pertama kali tampilan tadi tuh dicentang aja, terus oke kan biar nggak ada tampilan apa tadi ya, iklan. Ya. Nah, kita kan akan mengimpor data-data ini yang tadi saya sudah download ini. Ada data akun perkiraan, daftar pemasok, daftar pelanggan, sampai ke daftar aset gitu kan. Caranya gimana? Nah, pertama kali kita buka menu akun buku besar. Nah, buku besar, kemudian klik akun perkiraan, kemudian klik ini. Apa namanya? Ledgernya seperti ini. Nah, ini ketika impor di capture ini. Nah, cari Excel. Nah, dari sini di sini ada nih. Nah, ini ketutup sama ini. Bentar.
Cari Excel-nya, adanya di tadi. Sebentar. Akurat, daftar akun. Nah, open, unggah. Nah, seperti tampilannya nih. Lanjutkan. Jangan lupa di checklist konfirmasi impor data. Nah, ini saya capture ya. Kemudian lanjutkan. Tutup. Kalau ada yang gagal, kita cek lagi. Kenapa kok gagal? Untuk gagal. Ya, misalnya ada yang gagal nih. SGD tidak ditemukan. Oh, berarti ketika di data perusahaan kita nggak mencentang SGD, gitu kan? Kita cari di mana SGD-nya. Nah, di akun perkiraan, di daftar perusahaan, kita cek kebijakan mata uang. Nggak ada, gitu kan? Bisa tambahkan. Sorry. Di preframe nih, di preframe. Fitur bentar ini. Ini tampilannya baru. Mata uang asing ada. Ini udah ke checklist, kenapa nggak ada ya? Oke, kita cek SGD-nya. Nggak ada ya. Yang error itu SGD semua. SGD tidak temukan. Bang, ya kita tambahkan mata uang dulu, simpan. Baru kita update lagi akun perkiraannya. Impor data. Kemudian, tutup dulu sebentar ya. Diulang, kemudian di checklist ya, dikonfirmasi biar nggak double teman-teman ya. Ketika ada gagal, konfirmasi impor data update jika data sudah sama di update. Nah, kayak replace gitu loh. Nah, berhasil ya. Jadi kalau tadi ada kegagalan, gagalnya diunduh, kemudian diimpor ulang, kemudian dikonfirmasi impor data. Gitu ya. Berarti untuk yang akun perkira sudah terimpor. Selanjutnya akun apa? Akun pemasok. Nah, akun pemasok itu di mana caranya? Akun pemasok itu kan pemasok itu supplier. Supplier itu biasanya untuk transaksi pembelian kan. Nah, berarti di pembelian, kemudian daftar pemasok. Cari pemasok. Sama ledger, kemudian impor data sama ya, pemasok, impor, cari filenya, daftar pemasok. Nah, unggah, lanjutkan, checklist supaya kalau ada yang sama bisa masuk. Nah, gitu ya. Berhasil ya. Lakukan hal yang sama untuk pelanggan dan daftar barang.
Daftar barang beda. Pelanggan sama dengan pemasok caranya. Kalau pemasok di pembelian, pelanggan di penjualan. Penjualan. Nah, klik penjual, cari pelanggan. Klik ledgernya, kemudian import data, import dari Excel, cari filenya. Pelanggan, open, unggah, lanjutkan, checklist, lanjutkan. Oke, tutup, udah selesai. Sudah masuk ya. Di-capturein semua di-capturein di Word semuanya, teman-teman. Ya, Nick. Kemudian untuk mengunggah daftar barang, nah, ini satu dua, tadi kan 1, 2, 3 udah ya. Daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan udah. Kemudian daftar barang. Untuk mengunggah daftar barang, teman-teman harus membuat kategori terlebih dahulu sesuai dengan instruksi soal. Coba teman baca di soal kan, setelah mengimpor apa? Daftar akun udah, kemudian pemasok udah, pelanggan udah, kemudian barang. Ketika pengen menginput daftar barang, teman-teman harus membuat kategori terlebih dahulu. Itu saya highlight kuning ya, di highlight biar teman-teman nggak lupa. Caranya bagaimana untuk membuat kategori persediaan? Nah, caranya klik menu persediaan, cari persediaan, kemudian cari kategori barang. Nah, kategori persediaan atau kategori barang. Persediaan, kategori barang. Barangnya apa? Meja. Meja dan kursi. Ya kan? Kursi. Oh, kita cek kategorinya. Nah, sudah ada ya. Setelah membuat kategori barang, kita membuat kategori gudang. Sama, di posnya di persediaan. Kategori gudang. Di persediaan. Bikin gudang. Gudangnya namanya gudang depan dan gudang belakang. Sesuai dengan soal. Ketik depan. Sana, Kak. Simpan. Dan belakang. Yang lainnya nggak usah diisi, kosongin aja. Cukup namanya aja. Oke, kita cek. Sudah masuk belum? Sudah masuk ya. Ketika sudah masuk, baru kita bisa impor daftar barangnya. Sama caranya di mana caranya? Caranya di persediaan, kemudian barang dan jasa, buka ledgernya, impor, cari filenya, impor dari Excel, gitu ya. Daftar barang, unggah, seperti ini kan. Lanjutkan, jangan lupa dikonfirmasi lagi checklist. Nah, ini sudah ada. Berhasil ya teman-teman ya. Jadi untuk daftar barang sudah berhasil kita impor. Dan yang terakhir kita impor apa? Impor daftar aset. Sama untuk daftar barang dan daftar aset, sebelum mengimpor harus membuat kategori terlebih dahulu. Itu buat rumahnya dulu. Kalau nggak ada rumahnya nggak bisa masuk barangnya itu, gitu ya. Caranya bagaimana caranya? Sama. Cari menu aset. Aset, mana aset nih? Nah, klik kategori aset. Nah, kategorinya kan di situ, di soal apa di soal? Halo, masih ada nggak nih orang nih? Tes. Kategori Ya, apa Pak. kategorinya? Tanah, Tanah, gedung. ya kan? Terus Oh, putus-putus suara Pak. tanah, terus gedung ya. Jelas nggak suara saya? Halo, jelas? Jelas, Pak. Nah, gedung sama satu lagi apa? Peralatan. Nah, ini udah mulai mendung soalnya ini harus cepet-cepet ini. Peralatan. Nah, kayak semua teman-teman ketika melakukan kayak gini di capture. Jadi di capture nanti dikirim ke saya ya. Saya pengen lihat. Ya, kalau sudah membuat kategori baru
impor asetnya gitu. Klik aset tetap. Tadi kan kategori untuk membuat kategori, sekarang klik asetnya untuk mengimpor, sama. Semuanya diimpor di sini di ledger, terus cari impor data. Tuh, aset tetap. Unggah, lanjutkan. Karena nggak ada yang perlu dikonfirmasi, yuk lanjutkan aja. Berhasil ya. Jadi semua akun sudah kita impor secara manual. Artinya setelah itu apa yang kita lakukan? Ikutin instruksi soal. Apa yang diminta? Setelah melakukan apa namanya? Impor semua aset, silakan proses akhir bulan atau istilah bahasa kita tuh di cut off, di generate gitu ya. Supaya datanya sama. Nah, gitu ya. Kita generate caranya bagaimana? Caranya buka menu perusahaan, terus cari yang namanya proses akhir bulan. Pilih bulannya tadi kan Juni 2022 kan. Tahun berapa tadi ya? Lupa saya. 2022 kan? 22 ya. Nah, rate-nya berapa? 9.800. Ini 10.500. Nah, diganti. Apa lagi? Lanjut. Kalau sudah seperti ini, disimpan. Oke, berhasil ya. Jangan lupa proses akhir bulan. Melakukan impor data. Oke. Selanjutnya kita baru bisa langsung kita cek neraca itu sekontrolnya. Nah, nanti teman-teman akan diminta juga sama asesor. Coba tunjukkan neraca sekontrolnya sebelum melakukan itu. Nah, adanya di mana? Di daftar laporan. Di daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan. Terus pilih neraca Indo Sekontrol. Neraca. Neracanya mana? Nah, ini neraca Sekontrol nih ya. Periodenya tadi Juni 2022. Oke. Nah, sudah sama kan? Cek akun sudah ada gedung belum, sudah ada penyusutan. Kalau penyusutan masih nol biasanya belum di-generate, teman-teman. Kalau teman-teman belum di sini masih nol, akun penyusutannya itu artinya teman-teman belum melakukan proses akhir bulan. Itu tandanya, teman-teman ya. Nah, ini silakan di-capture-kan atau dikirim, di-capture, taruh di Word, dikasih ke asesor nanti. Makanya teman-teman harus buka Word, semua transaksi di-capture gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, cara benernya bagaimana? Sesuai dengan soal, jumlah asetnya sama enggak? Di soal berapa, di sini berapa. Dan di sini kenapa beda? Karena yang di soal itu tahun 2019, saya ganti menjadi tahun 2022, pasti beda. Pertama penyusutannya beda, nilainya terus Singapura dolarnya juga beda gitu loh ya. Jadi nggak sama gitu. Oke, lanjut. Setelah itu transaksi. Pertama kali transaksi apa? Fitur pembelian. Nah, sebelum ke situ ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pak, maaf, tadi saya yang upload masih gagal. Tadi Kalau aktifin gagal dolar Singapura. Kalau gagal diunduh, kemudian kan Singapura nggak ada tuh, tambahkan mata uangnya di sini. Kan gagal tadi ya, saya juga gagal kan, sama kan? Klik di buku besar, apa di perusahaan deh, mana sih mata uang? Di buku besar, di perusahaan, sorry. Klik mata uang, select di sini, ada nggak Singapura dolarnya? Kalau nggak ada, tambahkan. Kelihatan nggak? Gitu ya, oke? Jelas ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Sekarang transaksi pertama. Nah, tanggal 2 Juli 2022, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang ke
admin ke purchasing. Nah, apa aja yang diminta? Ada meja persegi, ada meja bundar, ada meja kerja, ya kan? Tanggal dimintanya tanggal 3 Juli, jumlahnya 10, 20, dan 10 gitu ya. Caranya bagaimana? Bagian gudang, berarti di gudang. Di persediaan, cari persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggalnya jangan lupa tanggal 2 Juli 2022. Permintaannya beli barang, ya kan? Yang diminta apa? Cari meja persegi. Nah, di sini persegi. Tanggal diminta tanggal 3 Juli. Oke. Jumlahnya 20. Oh, 10. Lanjut. Kemudian apa lagi? Meja bundar. Meja bundar. Sama tanggal 3 juga yang dimintanya, jumlahnya 20. Gitu kan? Kemudian yang terakhir meja kerja. Aduh, boleh pilek deh. Tanggal 3, jumlahnya 10. Oke ya. 10, 20, tanggal 3 Juli. Ini kita capture. Kalau sudah simpan. Oke, selesai. Tanggal 2 selesai. Kemudian tanggal 3. Tanggal 3, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang. Nah, tadi kan dari gudang sudah mengajukan permintaan. Iya, kenapa saya? Ya udah, Papa lagi kerja dulu sebentar ya. Udah. Wah. Sorry, ada gangguan teknis sedikit, hujan. Lanjut, kalau tadi kan perusahaan gudang sudah membuat permintaan. Sekarang perusahaan mengajukan pembelian ke supplier, ya kan? Yang pertama ke Sentra Furniture, yang kedua ke Indah Jaya. Kenapa? Mungkin karena salah satu PT ini nggak bisa memenuhi semua permintaan dari gudang, makanya dipecah atau alasan apalah itu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tanggal 3 Juli kita membuat permintaan ya. Boleh sana. Sama Bunda. Bilang Bunda. Tutup. Caranya gimana? Di bagian pembelian, ya kan? Klik menu pembelian, kemudian pesanan pembelian, pesan dulu. Ke siapa? Pertama ke Sentra Furniture. Nah, tanggalnya 3 Juli, ya kan? 03/07/2022. Nah, gitu aja ya. Kita ketik biar cepat. Nah, karena tadi si gudang sudah membuat atau sudah menginput ke akurat, maka bagian PO nggak perlu input lagi. Ya udah, cukup ambil dari pesanan, permintaan, dari permintaan, ya kan? Klik. Nah, yang ke Sentra Furniture apa aja? Cek. Ternyata yang ke Sentra Furniture hanya meja bundar 20, berarti yang nggak dipesan ke Sentra Furniture di-uncheck. Ya, gini ya. Oke, harganya berapa? Harganya 95.000, diklik. Di sini belum ada harga. Ya udah, ke sana.
Sudah selesai. Itu teman-teman ya. Lanjut. Nah, teman-teman, kalau seandainya soalnya nanti masih soal yang lama, soalnya PP-nya ini kan 11%, sedangkan di sini default-nya 11%. Gimana, Mas? Gitu kan. Tetap lanjut, rubahnya di sini, di kliknya. Klik presentasi, cari perubahan. Gitu ya, lanjut. Kalau PPE-nya yang 10%, ya. Kalau yang tanggal-tanggal bisa sebelum Juni 2022 kan masih 10%. Nah, karena kita sudah Juli maka kita 11%. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, silakan dipahami itu. Kemudian kalau sudah bagaimana simpan? No, alamatnya belum diisi, edit, alamatnya belum diisi alamatnya. Di sini alamatnya. Di mana pengirimannya? Alamatnya langsung aja karena di sini ada PT Sentra Furniture. Nah, simpan. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua pesan ke Indah Jaya. Sama ya. Menu pembelian. Kemudian pilih Indah Jaya. Tanggalnya sama. Tanggal 3 Juli 2022. Nggak perlu cari, langsung ambil dari permintaan, ya kan? Nah, tinggal 2, semua diambil, masukkan harganya. Harganya 77 dan 88. Yang meja persegi 77, meja kerja 88. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, alamatnya sama, PT Indah Jaya. Kalau sudah simpan. Oke, artinya transaksi tanggal 3 sudah selesai. Lanjut tanggal 4. Tanggal 4, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture tanggal 3. Dengan nomor surat jalan 9095 menggunakan mobil box, gitu ya. Lanjut, berarti tanggal 4-nya perusahaan menerima barang yang dipesan dari Sentra Furniture. Jadi pembelian tetap, kemudian penerimaan barang dari Sentra Furniture. Tanggal 4 Juli 2022. Gitu ya. Nomor surat jalannya 9095. Kemudian dari mana? Ambil, nggak usah cari, ambil dari pesanan. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut. Kemudian gudangnya masuk ke gudang depan. Dicek gudangnya ke gudang depan. Tuh, salah kan? Depan, lanjut. Alamatnya nggak perlu diisi sinilah, udah ya. Kalau sudah, nah karena dia hanya mengirimkan saja tanpa faktur ya wes gitu kan, menggunakan mobil box, pengiriman menggunakan mobil box. Ketik mobil box, diketik pertama kali, mau simpan. Nah, gitu ya. Kalau sudah simpan. Lanjut, tanggal 5. Nah, kalau tanggal 4 tadi hanya menerima barang tanpa ada faktur, sekarang tanggal 5 dia menerima barang disertai faktur. Nah, itu bedanya. Kalau tadi si PT Sentra Furniture tuh hanya mengirimkan barangnya saja, belum ada fakturnya. Sedangkan untuk PT Indah Jaya dia mengirimkan barang plus faktur. Ya. Jadi caranya sama, caranya gimana caranya? Caranya klik pembelian, bukan penerimaan tapi langsung ke faktur pembelian. Karena di dalam faktur itu ada menu penerimaannya. Itu ya teman-teman ya.
Indah Jaya, kemudian tanggalnya tanggal 5 Juli 2022. Ambil dari mana? Dari pesanan gitu. Lanjut, kemudian gudangnya kita ubah gudang. Sekaligus saja depan. Ya, ubah. Kemudian apa lagi? Menggunakan mobil box. Nah, kan? Nomor fakturnya diisi, nomor fakturnya berapa? Nomor fakturnya invoice Indah 010. Pengiriman menggunakan mobil box. Tanggal fakturnya tanggal 5 Juli. Oke, udah. Nomor fakturnya kalau sudah kita simpan. Oke, lanjut. Kan sudah tersimpan ya. Ke transaksi nomor 6, tanggal 6. Nah, tanggal 6 sekarang PT Indah Jaya melunasi hutang. Perusahaan melunasi ke Indah Jaya. Tadi kan sudah ada fakturnya tuh. Kita lunasi untuk nomor faktur IJ invoice 7728. Nah, dengan menggunakan Bank Mandiri IDR, pakai giro, nomor gironya 095, jatuh tapi tanggal 12 Juli. Itu ya. Caranya bagaimana? Ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Oke, terus ke Indah Jaya. Tanggalnya 6 Juli 2022. Banknya Mandiri IDR. Kemudian ambil dulu. Nah, yang dibayar yang 7728. Indah Jaya, yang Indah belum. Nah, gitu kan. Terus refresh. Apalagi? Menggunakan giro, metodenya giro. Giro, nomor gironya GR tanggal ceknya tanggal 12 Juli. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau sudah, simpan. Oke, lanjut tanggal 8. Ya, tanggal 8 PT Sentra Furniture menerima tagihan dari Sentra Furniture. Jadi perusahaan menerima tagihan dari Sentra Furniture atas penerimaan baru tanggal 4 Juli. Nah, bedanya apa? Kalau tadi kan Indah Jaya itu langsung menerima faktur. Nah, sedangkan Sentra Furniture itu ada penerimaannya, kemudian ada juga tagihannya menyusul gitu ya. Yuk, bareng-bareng. Cara gimana caranya? Tanggal 8. Ayo, siapa yang tahu? Halo? Dari mana nih mulainya nih? Coba nih, masih ada orangnya nggak nih? Coba, dari mana nih kira-kira? Sasar ya, coba Mas. Yang masih aktif. Yang lainnya nih, kemana yang lainnya nih? Aduh, kacau nih. Ini bisa nggak nih besok nih? Jangan sampai nggak kompeten ya, teman-teman ya. Ayo, gimana nih tanggal 6? Yuk, praktekin. Ayo, tanggal 6 siapa? Sorry, tanggal nomor 6, tanggal 8. Bacain, Mas. Soalnya, Mas. Baca aja. Ayo, jangan diem aja. Tanggal 8 perusahaan menerima tagihan. Berarti di
pembelian, itu kan. Terus faktur pembelian, tagihan tuh faktur dari mana? Dari Sentra Furniture. Tanggalnya 8 Juli. Terus nomor fakturnya Sentra, kita ambil dari penerimaan, ya kan? Lanjut. Kemudian apa lagi nih? Nomor fakturnya mana? Di sini nomor fakturnya. Nomor fakturnya Sentra 017. Gitu, teman-teman. Ya kan? Nah, untuk pengiriman kemarin ternyata dia menggunakan jasa ekspedisi. Maka dia harus membuat tagihannya nanti tuh ongkos kirimnya ke Armada Express, tapi saat ini belum ada tagihan berapa sih ongkosnya dari Armada Express, ya. Karena belum ada, kita estimasi 500.000 gitu, intinya seperti itu ya. Nah, sebelum bisa teman-teman membuat supplier dulu, bisa juga langsung di sini diketik. Misalkan seperti ini. Ongkos angkut. Nah, apa ya? Biaya ongkos angkut menambah harga pokok pembelian. Berarti pokok pembelian. Nah, di barang ke pemasok. Nah, siapa pemasoknya? Tulis Armada Express. Nah, gitu. Belum ada ya? Karena belum ada, kita buat dulu deh. Ini belum muncul nih. Kita buat Armada dulu di supplier, di pembelian pemasok, daftar pemasok. Nah, mana? Misalnya belum ada tuh Armada, kita tambahkan. Kategorinya umum, namanya Armada Express. Yang lainnya apa? Kosongin aja yang lainnya. Cukup namanya aja biar muncul, itu ya. Oke, kita sudah berhasil membuat Armada Express. Ini sudah ada di sini ya, Armada Express. Kemudian tadi lanjutkan. Ini beban angkut. Jadi biaya itu masuk ke beban angkut. Iya, cari Armada. Sekarang jadi keluar, nah, ya kan? Jumlahnya 500.000. Ini baru estimasi, gitu. Itu teman-teman ya. Tuh. Oke, kalau sudah seperti ini, simpan. Nah, oke, selesai. Gitu ya. Berarti tanggal 8 Juli sudah selesai. Lanjut lagi, tanggal 9. Nah, tanggal 9-nya ternyata perusahaan menerima tagihan dari Armada Express yang mengirimkan barangnya PT Sentra Furniture kemarin. Ternyata tagihannya cuma 475 gitu kan. Nggak sama. Meskipun sama, kita tetap harus input lagi, teman-teman. Apalagi nggak sama gitu ya. Nah, kita bikin ke pembelian, faktur pembelian. Faktur ke Armada Express. Tuh, tanggalnya 9 Juli 2022. Terus dari mana? Ambil dari penerimaan. Pesanan ini. Bapak itu tanggal 8. Tadi kata Bapak tanggal 9. Ya tanggal 9. Oke, sorry. Tanggal 9 ya. Terus ambil dari mana? Ada 3 nih, jadi biaya pembelian yang ambilnya. Kan Armada itu hanya pengiriman kan, atau biaya pembelian. Nah, cari. Ada kan, Sentra. Nah, lanjut. Kok nggak ada? Ada di sini, bagian ketiga. Tuh muncul. Kita edit, jadi 475.000, gitu ya. Oke. Kalau sudah, simpan. Nomor faktur belum diisi ya? Sorry, nomor fakturnya masih kosong. Nomor fakturnya AE 01007. Tuh. Dia akurnya kalau nggak lengkap, itu nggak mau nyimpan dia. Dah, ya. Oke, untuk yang selanjutnya
nanti latihan sendiri ya, teman-teman ya. Ini 10 sampai 10. Sekarang ke penjualan. Ini PR-nya nih ada 10 dan 13, 2 transaksi. Biar ada effort belajarnya ya. Sekarang yang menu penjualan. Oke. Nah, untuk akurat ini, teman-teman, kalau belum ada nomor faktur pajak, teman-teman nggak bakal bisa ngejual. Bisa beli, nggak bisa ngejual. Jadi, teman-teman harus menginput nomor seri faktur pajak. Nah, di sini ada dummy-nya ya, di sini ya. Caranya bagaimana cara inputnya? Cara inputnya di cari menu Smart Link Text. Cari, ada nggak? Ada ya. Terus, penomor faktur pajak. Nomornya ambil dari sini aja udah. Ini ya. $500. Langsung ini jangan lupa nih harus di input nih. Kalau nggak di input nggak bisa nih. Oke, kita cek. Sudah ada ya nomor fakturnya ya. Nomor faktur sampai 500. Oke, lanjut ke penjualan. Sama, perusahaan mengirimkan penawaran kepada CV Berkah-Badi dengan rincian sebagai berikut. Nah, hanya membuat surat penawaran aja nih. Nggak ada penjualan, hanya memberikan penawaran ke CV Berkah-Badi. Caranya bagaimana? Ke menu penjualan, penawaran penjualan. Gitu ya. CV sudah ada. Berkah-Badi ya. Berkah-Badi. Tanggalnya 6 Juli. 06/07/2022. Gitu ya. Nah, karena pertama kali transaksi penjual penawaran ya input kursi bar gitu ya, teman-teman ya. Berapa? 20. Ya kan? Terus kursi kerja 20 sama ya. Sama kursi santai 20. Lanjut. Oke, kalau udah apa lagi? Ya udah, gini aja simpan. Gitu. Oke ya. Terus lanjut tanggal 7. Tanggal 7 perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah-Badi dengan PO 774 atas penawaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, atas pesanan ini CV Berkah-Badi memberikan uang muka sebesar 5 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Mandiri. Nah, caranya penjualan terus apa? Pesanan penjualan. Nah, itu ya. PT Berkah-Badi. CV Berkah-Badi tanggal 7 Juli. Nah, karena tadi sudah di-input, kita ambil dari penawaran. Gitu. Semuanya ya. Kemudian apa lagi? Langsung ada nomor PO-nya. Nomor PO-nya 0074. Itu ya, teman-teman ya. Terus pengirimannya belum. Dia hanya pesan tapi sudah ngasih uang muka. Gitu ya. Langsung proses uang muka. Uang mukanya berapa? Uang mukanya 5 juta. Tanggalnya sama. Tanggal 7 Juli 2022. Uang muka sebesar 5 juta. Nah, oke. Oke, terus kalau sudah ditransfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Kan sudah di-input nih uang mukanya 5 juta, langsung transfer, proses. Pembayar menggunakan Mandiri IDR dengan cara ditransfer tanggal 7 Juli
2022. Metodenya transfer. Itu ya. Oke. Kalau sudah, simpan. Oke. Transaksi tanggal 7 Juli selesai. Lanjut tanggal 8. Nah, tanggal 8 Juli, perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan tanggal 7 kemarin. Barang dikeluarkan dari gudang depan dengan mobil box, gitu kan? Sama sih pada prinsipnya, ke penjualan, pengiriman pesanan ke CV Berkah Abadi tanggal 8 Juli 2022. Pengiriman menggunakan mobil box. Ambil dari apa? Pesanan. Gitu ya. Jadi harus urutan teman-teman. Ini harus jeli nih. Kemudian lokasinya dari gudang depan, ubah gudang. Nah. Apalagi keterangannya? Nggak ada ya? Keterangannya nggak ada lagi kan? Kalau udah nggak ada keterangan, simpan. Gitu. Oke, berhasil. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres, dia tuh nggak mau nyimpen, teman-teman harus notif. Tanggal 8 selesai. Oke. Kemudian tanggal 9, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pesanan tanggal 8. Nah, jadi kita tanggal 9 hanya menagih, memberikan invoice. Berarti penjualan langsung ke faktur penjualan. Berkah Abadi. Tanggal 9 Juli 2022. Gitu ya. Ambil dari pesanan tadi ya. Dari mana? Pengiriman kan? Kan sudah dikirim. Kalau ngambil pesanan udah nggak ada pasti. Gitu. Ya. Apalagi nih? Nomor faktur sudah ada, alamatnya nih belum harus diisi alamat. CV Berkah Abadi. Ini menu baru sebenarnya nih. Oke. Kalau sudah simpan. Tuh. Tanggal 9 selesai, teman-teman. Oke ya, terus yang terakhir, tanggal 10. Tanggal 10, perusahaan menjual secara tunai ke pelanggan umum, ya kan? Menjual meja kerja. Nah, di sini ada biaya akun sebesar 100.000, padahal perusahaan kan nggak ada akun angkut apa biaya angkut. Karena nggak ada akunnya, maka biaya angkut ini akan ditransfer atau dimasukkan ke dalam apa? Pendapatan lain-lain, gitu loh ya. Oke, langsung ke penjualan. Faktur penjualan. Pelanggan umum. Tanggalnya 10 Juli. Tidur ya? Udah biarin. Udah biarin. Dikit lagi nih soalnya. Ya. Ya, terus apa yang dibeli? Yang dijual. Yang dijual meja kerja. Meja kerja sebanyak 15 piece. Nah, 15 piece. Harganya 4,5. Kemudian dari gudang depan. Nah. Oke ya. Lanjut. Apalagi? Ada biaya angkut, teman-teman. Biaya angkut. Biaya angkutnya di sini. Ini umum. Nah, biaya pendapatan lain-lain. Berapa? 100.000. Nah, kita bisa ganti nih. Bisa ganti dengan biaya angkut. Nah, angkut gini ya. Saya capture deh biar nggak lupa nih.
Oke. Nah, kita cek. Tuh, sudah ada kan biaya akunnya di bawah? Tuh. Biaya 100.000 ada. Kalau sudah gimana? Kalau sudah diproses. Kan dia langsung tunai. Proses ke pembayaran. Banknya Mandiri IDR. Ya kan? Terus tanggalnya tanggal 10 Juli. Itu ya teman-teman ya. Sebentar. 10 Juli, terus udah. Kalau sudah, ditransfer metodenya. Kalau saya simpan. Udah selesai. Oke ya, berarti semua transaksi kita sudah selesaikan teman-teman ya, kecuali tadi nomor ini ya. Tanggal 10 Juli sama 13 Juli yang pembelian. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo. Tes. Enggak, Pak. Cukup.